Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Pada kesempatan perkuliahan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan psikologi belajar, atau pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang pengantar psikologi belajar. Bahwa psikologi belajar itu berasal dari dua kata, psikologi dan belajar. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psis atau jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Dalam pengertian ilmu tentang jiwa, ya. Sedangkan secara istilah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan manusia berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Kejiwaan manusia itu sesungguhnya bisa diketahui dengan jalan pikiran atau mindsetnya, bisa juga dengan dilihat dari perasaannya, bisa dilihat dari kehendaknya. Misalnya begini, ketika orang itu memecahkan gelas atau memecahkan piring, ya misalnya ribut ya dalam hubungan rumah tangga misalnya, kemudian suami memecahkan gelas atau istri memecahkan gelas, ya. Walaupun ini sebenarnya contoh tidak baik, ya, ini contoh ekstrim biar kamu bisa mengingat. Kalau contohnya ekstrim kan biasanya kamu mudah untuk mengingat. Misalnya dia ada seorang istri atau suami memecahkan gelas, itu pertanda apa kira-kira? Pertanda bahwa dia itu sedang marah, bahwa dia itu sedang emosi. Ya, sebagai luapan emosinya, maka kemudian dia memecahkan gelas. Orang dalam posisi memecahkan gelas, kemudian kita menganggap bahwa dia sedang bahagia, benar apa enggak? Ya tentunya tidak pas atau tidak benar. Ya, kejiwaannya dia itu sedang marah atau sedang emosi. Nah, itu salah satu contoh bahwa kejiwaan manusia itu sesungguhnya bisa diketahui dari perilakunya, dari pikirannya. Pikirannya itu misalnya ketika kita berbicara tentang, ya misalnya pendapat terkait dengan misalnya ayat Al-Quran yang mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka sesungguhnya dia itu adalah orang-orang kafir. Kemudian dia memaknai bahwa negara Indonesia itu adalah negara kafir. Mengapa? Dengan alasan tidak menggunakan dasar Islam, atau tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya misalnya tidak adanya hukum ranjam, potong tangan dan sebagainya,
Maka kemudian Indonesia dianggap sebagai agama agama yang tidak mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis, maka dianggap sebagai agama kafir misalnya ya. Nah, orang yang berpendapat seperti itu kita bisa menilai bahwa jalan pikirannya itu pemahaman Islamnya adalah pemahaman Islam yang radikal ya. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, itu sesungguhnya Indonesia itu sudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Misalnya ketika di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Dalam di ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, misalnya sebelumnya itu wa ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu atau Tuhan yang esa. Nah, itu kan berarti ketuhanan yang Maha Esa itu kan berarti sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita disuruh untuk berbuat adil dan punya peradaban yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan i'dilu wa aqrabu lit taqwa, berbuat adillah kalian, sesungguhnya berbuat adil itu bisa mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya saya lagi menggambarkan bahwa jalan pikiran manusia itu bisa menunjukkan kejiwaannya, bisa menunjukkan mindsetnya, bisa menunjukkan bahwa dia itu beraliran radikal atau tidak. Misalnya di dalam memaknai ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, itulah contoh-contoh bahwa kejiwaan manusia itu sesungguhnya bisa diketahui melalui jalan pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Kemudian yang kedua, belajar. Belajar adalah proses di mana tingkah laku itu ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Jadi nanti kamu bisa buka materi yang sudah saya bagikan, itu nanti ada ya terkait dengan pengantar psikologi belajar ya. Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Jadi perilaku manusia itu bisa diubah melalui latihan dan pengalaman. Nah, proses perubahan perilaku melalui latihan dan pengalaman itulah yang dinamakan dengan belajar. Misalnya begini ya, di dalam pendidikan itu meniscayakan 3 perubahan ya. Pertama, perubahan secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan secara kognitif itu misalnya dari ya, kognitif itu kan pengetahuannya, dari tidak tahu ya menjadi tahu ya, dari tidak tahu menjadi tahu, itu berarti kan berubah secara kognitifnya. Kalau misalnya dikaitkan dengan
pembelajaran di RA atau di TK atau di MI misalnya, anak-anak itu dulu belum tahu tata cara berwudu misalnya, atau belum tahu tentang tata cara sholat. Maka kemudian di kelas diajari bagaimana tata cara berwudu. Nah itu berarti berubah secara kognitifnya, berubah secara pengetahuannya. Nah, ketika seseorang berubah secara kognitifnya, pengetahuannya, itu sesungguhnya dia sudah mengalami proses apa yang disebut dengan belajar, ya, tapi baru pada taraf kognitifnya. Kemudian dalam pendidikan juga meniscayakan perubahan secara afektif. Afektif itu dapat dikatakan perilakunya atau bisa dikatakan sikapnya, ya, perilaku sikapnya itu berubah, ya. Misalnya contoh yang mudah itu begini, ketika anak-anak itu sudah diajari tentang bagaimana tata cara berwudu supaya berwudunya itu sah, kemudian kita ajak mereka ke masjid atau ke musola, kemudian kita perintahkan anak-anak itu untuk mempraktekkan tata cara berwudu, ya. Ketika seseorang mempraktekkan atau anak-anak itu mempraktekkan tata cara berwudu dengan cara yang kita ajarkan, dengan cara sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, maka sesungguhnya dia sudah berubah secara afektifnya, ya. Mungkin sebelum diajari tata cara berwudu, dia ya wudunya acak-acakan, ya, nggak benar mungkin. Tapi setelah diajari oleh kita, kemudian dia berwudu secara baik dan benar, ya, misalnya. Itu berarti dia berubah secara afektifnya. Kemudian pendidikan juga meniscayakan perubahan secara psikomotorik, ya. Psikomotorik itu bisa juga dikatakan sebagai perubahan secara menjadi terampil atau keterampilannya itu menjadi baik, atau bisa juga dikatakan menjadi ahli, ya, bisa menguasai, ya. Kalau kita kaitkan dengan tadi pembelajaran berwudu pada tingkat MI misalnya atau tingkat SD, maka setelah tadi perubahan secara kognitif dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dipraktekkan dalam tata cara berwudu, sikapnya sudah berubah, ya. Kemudian selanjutnya anak itu diperintahkan oleh kita untuk berwudu setiap akan sholat. Setiap akan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka anak-anak itu sudah terbiasa dengan berwudu. Nah, karena sudah terbiasanya itulah, maka kemudian dia sudah menjadi ahli, sudah menjadi terampil, ya, sudah terampil di dalam berwudu tanpa kita mengawasi pun, tanpa kita melihat secara langsung pun, insya Allah anak-anak karena sudah terbiasa, maka dia menjadi terampil di dalam berwudu. Nah, itu berarti perubahan secara psikomotoriknya, ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan pembelajaran sholat, perubahan secara kognitif misalnya dari belum tahu tentang tata cara sholat menjadi tahu tentang tata cara sholat, itu berarti perubahan secara kognitif.
perubahan afektifnya, maka kemudian anak-anak itu sholat sesuai dengan apa yang kita ajarkan, ya, yaitu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Itu berarti perubahan secara afektif. Kemudian perubahan secara psikomotoriknya, anak-anak itu menjadi seorang yang terampil di dalam sholat, sudah menjadi ahli. Apa kira-kira terampil di dalam sholat? Apakah sholat itu di banter nemen? Ya kayak adang apa sholat raweh, sholatnya di banter nemen, apakah itu yang dikatakan sebagai terampil? Ya. Terampil di dalam sholat itu maksudnya anak-anak itu pertama dia sudah mulai tepat waktu. Tepat waktu itu ya misalnya dia sudah sholat di awal waktu, kemudian sudah bisa berjamaah. Ya alhamdulillah. Saya husnudon kalian itu ahli di dalam sholat berjamaah. Ya alhamdulillah. Kemudian ahli di dalam sholat atau terampil di dalam sholat itu sholatnya sudah mulai khusyuk. Kemudian sholatnya itu sudah apa? Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholatnya sudah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Itu berarti dia ada perubahan secara psikomotoriknya. Soalnya anak wong sing sholat tapi teplekane tetap teplekan siapa ya judi sholat tapi ngedu jagone ya tetap sholat tapi dolanan wadone ya tetap misalnya itu berarti apa kayak STMJ sholatnya terus maksiatnya jalan ya berarti berarti belum ada perubahan secara psikomotoriknya. Nah itulah belajar proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Nah, kalau psikologi belajar itu adalah disiplin. Disiplin cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang keadaan psikis dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan belajar yang berisi teori-teori psikologi mengenai belajar agar peristiwa belajar itu terjadi dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang keadaan psikis dan perilaku manusia di dalam hubungannya dengan belajar. Jadi kalau belajar tentang psikologi belajar ya isinya adalah teori-teori psikologi mengenai belajar agar peristiwa belajar itu terjadi dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Jadi supaya mengapa kita belajar psikologi belajar itu kita tahu tentang teori-teorinya, tentang bagaimana caranya, supaya apa? Supaya peristiwa belajar itu bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan. Ya intinya enggak ngerti teori-teori ini terus kan kok jadi paham bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana supaya belajar itu bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Kemudian yang ketiga, objek psikologi belajar, objek materialnya adalah manusia, kemudian objek formalnya adalah materi pelajaran, proses pembelajaran dan sarana belajar. Tujuan psikologi belajar adalah untuk merubah perilaku manusia melalui proses belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan cara yang tepat, mudah, dan menyenangkan. Jadi di dalam tujuan psikologi belajar itu supaya belajar itu
supaya kita itu bisa menciptakan kelas, supaya menciptakan situasi belajar itu menyenangkan ya. Jadi walaupun materi pelajarannya mungkin sulit itu, tapi di dalam proses belajarnya itu menyenangkan sehingga peserta didik itu bisa menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya. Supaya guru itu bisa menciptakan kelas yang menyenangkan ya. Menyenangkan itu dia harus mengetahui tentang psikologi belajar. Jadi tujuan psikologi belajar itu menciptakan situasi pembelajaran ya, supaya tepat, mudah dan menyenangkan. Jadi intinya pada menyenangkan. Jadi peserta didik itu kemudian belajar itu tidak mengalami kesulitan walaupun materi pembelajarannya mungkin itu sulit. Dengan kita mengetahui tentang teori-teori yang ada di psikologi belajar, maka belajar itu akan menjadi menyenangkan. Karena bisa jadi nanti di mata kuliah ini ya mungkin akan disampaikan juga yang namanya proses pembelajaran itu tidak mesti di kelas ya, bisa juga di luar kelas, sekali-kali misalnya ya di kebun, di hutan ya, di tempat-tempat yang anak itu kira-kira bisa menerima pembelajaran itu dengan bisa menyenangkan. Kalau kalian mungkin bisa juga di kantin ya, sambil ngopi sambil misalnya. Intinya supaya kelas itu peserta didik kemudian merasa nyaman di dalam belajar ya. Itulah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas misalnya tidak harus anak itu duduk di depan secara terus-menerus ya, mungkin bisa bergilir 1 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali, berpindah teman, berpindah kursi ya. Itu kalau mungkin dianggap menyenangkan ya itu bisa dilakukan ya, tentunya dengan beberapa evaluasi. Kemudian yang terakhir, manfaat mempelajari psikologi belajar. Yang pertama, dapat mengetahui siapa anak didik dan cara belajarnya serta bagaimana cara menghadapinya ya. Dengan kita mempelajari psikologi belajar, maka kita akan menjadi tahu bagaimana sih ya cara supaya peserta didik itu bisa menerima pembelajaran dengan baik ya. Nanti akan dibahas juga tentang sekali-kali peserta didik kita itu ya diberi motivasi. Nanti ada bab tentang motivasi. Motivasi itu bisa juga berupa penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa nilai ya, dikasih nilai yang baik itu juga penghargaan. Bisa juga dikasih hadiah ya. Misalnya peserta didik kita yang pinter bisa menyelesaikan ya, misalnya kalau di TPG misalnya atau di pengajian di rumah-rumah para kiai misalnya ya, misalnya ngaji juz amma, contoh mudahnya misalnya ngaji juz amma, kemudian dia sudah hatam juz amma, kemudian hafal secara baik, bacaannya juga baik, bila perlu ya kita kasih hadiah supaya anak itu menjadi semangat di dalam mempelajari Al-Quran ya. Ya kita kasih hadiah jangan banyak-banyak,
2 juta saja misalnya ya. Bisa. Itu contoh aja, contoh ya. Misalnya kan pindah sing Fatihah maring kul a'udzu birabbil nas, misalnya kita kasih hadiah misalnya. Ada beberapa anak-anak tertentu misalnya yang susah ngajinya, ya kita pacu, kita beri motivasi dengan cara seperti itu. Nanti kan anak kemudian menjadi semangat di dalam belajarnya. Itu ya salah satu contoh lah, dapat mengetahui siapa peserta didik dan cara belajarnya serta bagaimana cara menghadapinya. Kemudian dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu sangat banyak sekali, baik faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal itu ya nanti akan dibahas secara khusus di mata kuliah ini. Nanti mungkin ada yang mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar baik internal ataupun eksternal. Yang eksternal itu ya lingkungan di luar belajar ya, misalnya teman bermain atau lingkungan di rumahnya, itu bisa juga menjadi faktor yang mempengaruhi belajar anak ya. Mungkin di rumahnya sudah bagus, sudah baik ajaran orang tuanya, di sekolah agama yang misal MI ataupun MTS ataupun aliyah mungkin sudah baik, tapi kemudian faktor dari luar, mungkin lingkungannya menjadi kurang baik misalnya, maka itu akan mempengaruhi di dalam belajar peserta didik ya. Ada satu penelitian di salah satu kampung, anak-anak itu terbiasa dengan ucapan yang tidak baik ya. Ya cara nang Tegale biasa ngomong asuraimu bangset bajingan misalnya, ini tapi jangan ditiru ya. Misalnya ternyata setelah dilakukan penelitian, mengapa anak-anak itu seperti itu ya? Padahal dia belajar di MI, di madrasah, ya, sekolahnya juga TPQ, ya orang tuanya juga kelihatannya bagus ya. Ternyata setelah dilakukan penelitian, lingkungannya itu lingkungan yang tidak baik ya, orang-orang di sekitarnya itu biasa dengan ucapan yang kasar-kasar tadi, misalnya dengan ucapan yang tadi saya sebutkan yang tidak baik itu, maka itu ternyata ditiru oleh anak-anak ya. Ini kan berarti dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku anak, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku belajar anak itu karena faktor lingkungan di sekitar rumahnya ya, atau lingkungan pergaulannya. Nah itu kan termasuk juga menjadi faktor yang mempengaruhi belajar. Kemudian manfaat berikutnya, dapat mengetahui tentang kapasitas belajar anak pada stadium umur tertentu. Jadi kita juga harus mengetahui kapan sih kita atau kita berhadapan dengan siapa. Misalnya ketika kita mengajar sama anak-anak MI, tentunya beda dengan mahasiswa di perguruan tinggi, beda dengan anak-anak SMA. Ya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khadibun nasa biqadri uqulihim.
bicaralah kepada manusia dengan kadar akalnya. Ya, kalau misalnya kita mengajari kepada anak-anak tentunya akan beda ya dengan mahasiswa. Ya, sudah tentu akan berbeda. Di sini juga disebutkan dapat mengetahui tentang kapasitas belajar anak pada stadium umur tertentu. Ya misal anak-anak itu kalau masuk tingkat sekolah dasar atau MI itu tidak boleh pada umur 6 tahun misalnya. Mengapa tidak dibolehkan pada umur 6 tahun? Karena secara psikis dia belum siap. Secara kejiwaan dia belum siap pada umur 6 tahun sehingga anak mulai siap di dalam pembelajaran sekolah dasar atau MI itu pada umur 7 tahun ya. Maka tidak baik ketika kita memasukkan anak kita pada umur 6 tahun atau bahkan ada yang 5 tahun lebih misalnya. Itu menjadi kurang baik karena apa? Secara kejiwaan, secara psikologis dia belum siap. Yang kedua, nanti bisa ada apa yang disebut dengan bullying ya. Bullying atau sering dikenal di dalam sekolah itu ada senioritas dan junioritas ya. Kalau anak itu masuk di umur 6 tahun sementara teman-temannya sudah umur 7 tahun atau lebih, maka yang 6 tahun itu biasanya menjadi objek bullying. Menjadi objek bullying teman-teman yang sudah umurnya 7 tahun atau lebih. Cara nang Tegale biasanya bocah sing umure sanging sore nggo kongkonan tok ya ora gelem ditotok ya. Ora gelem diancam ngono ora gelem awas ngon. Misalnya itu kan salah satu bentuk bullying. Mengapa ada bullying seperti itu? Karena dia tidak memenuhi standar ketika masuk di sekolah dasar atau di MI-nya. Belum umurnya dia sudah masuk. Nah inilah beberapa manfaat ketika kita mempelajari psikologi belajar. Mungkin apa yang saya sampaikan belum lengkap dan nanti akan dilengkapi ketika kita mendengarkan presentasi dari beberapa mahasiswa yang nanti akan ya tugasnya itu kan nanti dibagi beberapa kelompok. Materi yang sudah saya sampaikan nanti dipresentasikan ya, biasa nanti saya akan menilai dari presentasi yang kalian presentasikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.